Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang perlu dihemat dan 5 hal lagi yang tidak perlu dihemat. Bayangkan dirimu sedang duduk bersantai di teras rumahmu sambil meminum secangkir kopi bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Sembari itu, kamu memimpikan bagaimana caranya supaya kamu bisa membeli TV dengan gadget terbaru. Benda-benda tersebut bukan hanya tidak akan bisa bertahan lama, tapi juga memberikan kamu kesenangan yang sifatnya sementara. Ada yang mengatakan bahwa otak kita menuntun kita pada hal-hal yang membuat kita merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang berasal dari hal-hal materialistis hanya bertahan sementara, sedangkan kebahagiaan yang datangnya dari pengalaman tak akan pernah pudar dari benak kita. Memang banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan untuk membantu kita menuju sebuah kesuksesan. Akan tetapi banyak juga yang lupa bahwa kesuksesan itu bisa didapat dengan menjalani hidup yang sederhana atau tidak berlebihan. Memenuhi kebutuhan hidup memang perlu, tapi perlu dipastikan juga kamu tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk memenuhinya. Berikut adalah 5 hal yang perlu kamu tekan pengeluarannya. Yang pertama, elektronik. Kebutuhan barang-barang elektronik di masa ini adalah sebuah keharusan. Akan tetapi tidak berarti bahwa kamu harus menghabiskan banyak uang dan membeli semua barang dengan model yang terkini. Tidak peduli seberapa barunya. Nantinya barang tersebut akan mempunyai versi yang lebih baru lagi tiap tahunnya, atau bahkan tiap bulannya. Kedua, dekorasi untuk rumah. Akan selalu ada tema yang baru dan indah yang bisa kamu gunakan untuk menghias rumahmu. Kamu tidak perlu menghabiskan berjuta-juta rupiah untuk mendapatkan dekorasi rumah agar tampak seperti yang ada di majalah. Yang kamu perlukan hanyalah belajar untuk membuat sendiri hiasan-hiasan rumah yang kamu inginkan dan mendapatkan bentuk rumah yang diidamkan. Kamu juga bisa mendapat pengalaman serta menambah waktumu untuk lebih dekat dengan teman dan keluarga. Ketiga, kendaraan. Berusaha untuk tetap memiliki mobil atau motor dengan model terbaru bukanlah gaya hidup yang pintar kecuali kamu adalah orang yang sangat kaya raya dan mampu melunasinya sebelum model selanjutnya dirilis. Hal tersebut akan menuntunmu pada kebiasaan berutang yang tidak ada ujungnya. Kamu tidak akan pernah meraih kesuksesan dengan kebiasaan mengganti-ganti mobilmu dengan model yang terbaru. Keempat, fashion terkini. Kamu tidak perlu merasa bersalah kalau kamu tidak membeli baju, tas, ataupun sepatu baru setiap bulannya. Pakaian yang kamu miliki seharusnya sudah cukup memenuhi kebutuhan sandang kamu selama masih bersih dan rapi. Tidak ada gunanya kamu membeli produk fashion terbaru hanya untuk mengejar sebuah kesan dari orang lain. Jangan sia-siakan uangmu untuk membeli barang yang pada akhirnya hanya akan membuat penuh lemarimu. Kelima, perhiasan. Perhiasan yang memikat perhatian orang boleh dimiliki untuk menghadiri acara-acara formal, semisal pernikahan, undangan makan malam, dan lainnya. Kalau kamu bisa mendapatkan jam tangan dengan harga 200.000, maka kamu telah melakukan hal bagus. Perlu diketahui juga bahwa ada perubahan besar untuk membeli perhiasan yang dibutuhkan dan membuang-buang uang untuk perhiasan yang mahal. Ini adalah 5 hal yang jangan dihemat. Daripada menghabiskan uangmu pada benda-benda yang pada akhirnya akan usang atau rusak, lebih baik kamu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang berkesan lebih lama. Kenangan adalah salah satu bagian yang akan selamanya menjadi kenangan yang indah, sedangkan pengalaman yang kurang baik akan menjadi bahan candaan di masa depan. Perlu diingat, menggunakan uangmu untuk membuat pengalaman baru daripada membeli barang-barang yang bersifat sementara adalah hal yang sangat berharga. Penelitian mengatakan bahwa mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan pengalaman yang baru bisa membuatmu merasa lebih bahagia. Kamu tidak perlu menghabiskan semua hartamu untuk menciptakan pengalaman baru. Akan tetapi kalau kamu melakukannya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu sesali nantinya. Yang pertama, edukasi. Salah satu perasaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah ketika kamu memahami apa yang dikatakan orang lain yang menggunakan bahasa asing tanpa harus berkonsentrasi penuh untuk memahaminya. Meskipun biaya yang dikeluarkan untuk belajar bahasa asing tidaklah murah, tapi pelajaran yang kamu dapatkan akan sangat berharga. Belajar mengenai bahasa dan budaya asing, serta mempelajari profesi yang baru akan membuka pikiranmu pada sesuatu yang berbeda. Bukan berarti kamu harus mengganti pekerjaanmu jika mempelajari profesi lain. Dengan belajar hal-hal lain, maka kamu juga akan lebih mengerti tentang dunia yang lebih luas
dan telah menambah gudang ilmu kamu sendiri. Kamu juga akan menyadari bahwa nantinya ilmu tersebut akan sangat bermanfaat bagi dirimu. Kedua, traveling atau bertualang. Mungkin ini memang menghabiskan uangmu, tetapi pengalaman tersebut akan menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup bagi dirimu. Meskipun itu termasuk pengalaman yang jelek, umumnya kita akan menertawakan apa yang telah menimpa kita atau yang telah kita alami pada masa lalu. Berpergian ke negara lain mungkin bisa menghabiskan uang sama banyaknya dengan kamu membeli laptop terbaru. Tapi hal tersebut sebenarnya menyelamatkan kamu dari barang mahal yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Tukarkan semua barang mewahmu dengan semalam memandangi indahnya langit dari puncak gunung, indahnya laut di Raja Ampat, atau serunya berjalan-jalan mengitari Pulau Komodo. Ketiga, musik. Belajar memainkan instrumen musik adalah bekal yang sangat baik bagi keluargamu. Kamu nantinya bisa menurunkan pengetahuan bermusikmu pada anakmu dan bisa membuat kenangan bersama. Juga dengan belajar memainkan alat musik, kamu bisa menghasilkan karya-karya yang bisa sangat menguntungkan bagi kamu nantinya. Entah itu untuk bukti pencapaian pribadimu, atau entah nanti pada akhirnya musikmu bernilai tinggi dan bisa dijual di pasaran. Keempat, buku. Buku adalah sesuatu yang selalu memberikan kesan berbeda setiap kali kamu membalikkan halamannya. Merupakan sebuah pengalaman yang tiada duanya ketika kamu mengubah kata-kata yang telah penulis rangkai untuk kamu menjadi sebuah imajinasi dalam pikiranmu. Buku tidak perlu dinyalakan ataupun diisi ulang, dan juga tidak akan terjadi error. Buku juga diwariskan dari generasi ke generasi. Pengalaman yang sangat berbeda akan kamu rasakan ketika kamu duduk dengan tenang dengan buku di tanganmu. Tanpa ada gangguan apapun, buku adalah gerbang untuk menjelajahi ke dunia yang lain pada setiap halamannya. Kelima, makanan. Mencicipi masakan baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya tidak jauh berbeda dengan jika kamu berpergian untuk melakukan sebuah petualangan. Daripada menghabiskan banyak uang untuk membeli tas yang sangat mahal harganya, kamu bisa menabung agar dapat merasakan makanan yang baru. Uang tersebut bisa juga kamu gunakan untuk belajar memasak makanan dari budaya lain. Sudah banyak sekolah masak yang mendatangkan pengajar dari luar negeri. Sebagai contoh, kamu bisa belajar dari koki Italia mengenai cara membuat makanan ringan yang sangat enak untuk disajikan pada keluarga dan teman-teman. Bagus, tidak harus baru. Poin-poin tadi menjelaskan bahwa beberapa hal yang kamu butuhkan tidak selamanya harus menguras kantong yang ada pada dirimu. Akan sangat baik hasilnya apabila kamu bisa berhemat pada sektor-sektor yang telah disebutkan. Jangan terpacu untuk membeli semua barang dengan model yang terkini. Barang bekas pun juga sangat bermanfaat bagimu dan bisa didapatkan dengan harga yang telah ekonomis dan memiliki fungsi yang sama. Jangan habiskan uangmu pada barang-barang yang hanya kamu nikmati sesaat. Di lain pihak, ada beberapa jenis biaya yang sebaiknya jangan dihemat, karena akan berguna bagi kamu di kehidupan ini. Jadi, timbang-timbang lagi kalau ingin menghemat biaya tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang aturan 50-30-20 untuk keuangan yang lebih sehat. Semua orang pernah melakukan penganggaran keuangan. Saat kecil, kita diajarkan dengan pengetahuan dasar untuk mengatur kondisi keuangan pribadi. Bisa saja dimulai dari uang jajan, tapi kita tidak pernah tahu ada aturan anggaran yang baku untuk mendapatkan kondisi keuangan yang benar-benar sehat. Padahal penting sekali untuk memastikan uang yang kamu miliki semuanya dianggarkan dengan baik. Anggaran keuangan yang cermat menjadi kunci untuk mencapai kenyamanan finansial dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Namun faktanya tidak semua orang bisa melakukannya. Apakah kamu yakin manajemen anggaranmu telah disusun berdasarkan porsi yang tepat? Mungkin sekarang kamu sudah tahu persis berapa banyak yang akan kamu belanjakan untuk membayar cicilan rumah atau sewa tempat tinggal, belanja bulanan, perawatan, dan cicilan mobil, hingga simpanan untuk dana pensiun. Tapi dari keseluruhan dana yang telah kamu anggarkan, apakah sudah cukup untuk mempersiapkan dana darurat? Pernahkah kamu bertanya, apakah manajemen anggaran yang saya terapkan sudah betul? Adakah metode manajemen anggaran yang lebih baik? Berapa banyak presentasi yang seharusnya disimpan dan dibelanjakan? Untuk menjawab pertanyaan kamu yang saat ini sedang bingung, mungkin kamu bisa menyimak pembahasan berikut
seputar manajemen anggaran yang direkomendasikan oleh salah satu pakar terkenal dalam dunia perencanaan keuangan, yaitu Elizabeth Warren. Berikut cara menerapkan aturan anggaran 50-30-20. Apakah kamu pernah mendengar Elizabeth Warren? Ia adalah pakar kebangkrutan dari Harvard yang disebut oleh majalah Times sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Istilah pakar kebangkrutan mungkin terdengar horor bagimu, namun percayalah, hal ini merupakan sesuatu yang penting. Adapun Warren mencanangkan manajemen anggaran yang kemudian dikenal sebagai aturan 50-30-20. Aturan ini telah ia terapkan dalam membelanjakan uangnya dan menabung bersama putrinya, Amelia Warren Tyagi. Mereka berdua kemudian menulis buku berjudul All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan yang mengulas lebih jauh soal teknik penganggaran ini. Rumus 50-30-20 mungkin adalah aturan anggaran yang paling mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum. Kamu juga bisa menjadikannya panduan untuk mengisi isi dompet agar tidak terus-menerus dalam kondisi yang memprihatinkan. Pasti kamu penasaran dengan apa yang dimaksud dengan aturan manajemen anggaran 50-30-20. Pada dasarnya, metode ini dijalankan dengan membagi uang yang kamu punyai sesuai dengan presentasi yang menjadi nama rumus ini. Maksudnya, yakni dengan mengalokasikan 50% pendapatanmu untuk pos pengeluaran, 30% untuk kebutuhan, dan sisanya 20% untuk tabungan atau berinvestasi. Pembagian yang sangat mudah, namun praktiknya jelas tak semudah itu. Dari ajaib.co.id telah menyusun penjelasan yang detail soal rumus keuangan berdasarkan panduan cara menerapkannya hanya dalam beberapa langkah. Yang pertama, menghitung penghasilan setelah pajak. Langkah pertama agar dapat diterapkan aturan 50-30-20 dalam manajemen anggaran adalah dengan terlebih dahulu menghitung penghasilan setelah pajak yang kamu dapatkan setiap bulannya. Penghasilan setelah pajak adalah sisa gaji yang kamu dapatkan setelah dikurangi pajak, seperti pajak penghasilan dan angsuran BPJS. Kedua, membatasi anggaran pengeluaran hingga 50% dari penghasilan setelah pajak. Setelah kamu menghitung jumlah penghasilan setelah dikurangi pajak, langkah selanjutnya adalah menghitung kembali pengeluaran bulananmu. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk kebutuhan setiap bulannya. Berapa persen dari pendapatanmu yang kamu anggarkan untuk hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, utility, asuransi kesehatan, pembayaran cicilan kendaraan, ataupun asuransi mobil. Menurut Warren dan Tyagi, dalam aturan 50-30-20, jumlah yang seharusnya kamu belanjakan untuk hal-hal ini harus berjumlah tidak lebih dari 50% dari pendapatan bersihmu yang telah dikurangi pajak. Ketiga, membatasi keinginanmu hingga 30%. Sesering apa kamu membeli sesuatu yang kamu inginkan dengan mendadak, tanpa berpikir dua kali apakah kamu benar-benar membutuhkannya, atau apakah kamu sudah memiliki barang yang mirip. Berapa kali kamu pergi ke mall dan pulang dengan berbungkus-bungkus baju dan sepatu baru, serta setumpuk penyesalan. Syarat selanjutnya untuk menerapkan manajemen anggaran dengan aturan 50-30-20 adalah membatasi pengeluaran untuk membeli hal-hal yang kamu inginkan, maksimal hanya sebesar 30% dari seluruh pendapatan. Kamu harus mampu menahan keinginan untuk membeli sepatu baru, liburan ke Bali, dan mencoba restoran all you can eat terbaru. Menahan diri untuk tidak impulsif menuruti keinginan semata memang bukan hal yang mudah. Namun kamu akan terkejut melihat banyaknya uang yang dapat kamu simpan dengan membatasi anggaran untuk hal yang kamu inginkan tetapi tidak kamu butuhkan. Keempat, habiskan 20% untuk tabungan dan pembayaran hutang. Jika kamu sudah bisa menekan pengeluaran untuk kebutuhan sebesar 50% dan menahan diri untuk berbelanja hal yang kamu inginkan maksimal sebesar 30% dari pendapatan, langkah selanjutnya adalah menganggarkan 20% sisanya untuk tabungan dan membayar hutang. Itulah tadi aturan mengatur anggaran 50-30-20 untuk keuangan kamu yang lebih sehat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.